Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Pasti masih sehat dong. Dan seperti biasa, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Shihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 181. Yang mana pada Perfect World episode 181 ini menceritakan Shihao yang akan melawan begitu banyak orang di alam kuno abadi yang terus mengincar Shihao ini. Bahkan Shihao akan pergi ke sebuah tempat yang sangat dingin untuk bisa mengembangkan energi abadi keduanya. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat bahwa ada seseorang yang sedang menuju ke Shihao CS itu. Melihat itu, Batu Petir pun teringat jika gadis ini adalah gadis yang diburu di kota Huai. Seketika itu Shihao teringat jika ini adalah Fonik Perak yang pernah dia selamatkan dulu. Dan melihat gadis ini menyerang, Shihao pun bertanya apakah dia lupa bahwa Shihao pernah mencukur bulunya saat itu. Kemudian pun gadis perak ini mengeluarkan formasinya untuk menyerang Shihao tersebut. Namun setelah menyerang, gadis ini dikejutkan karena mengetahui Shihao sudah mengembangkan energi abadi. Di sini pun Shihao berkata jika mereka sudah lama sekali tak bertemu. Dan karena sekarang sudah bertemu, Shihao pun mengajak gadis perak ini untuk minum bersama. Namun terlihat gadis perak ini menolak ajakan Shihao tersebut karena kedatangannya ke sini adalah untuk memberi perhitungan dengan Shihao. Shihao pun bertanya apakah gadis perak ini ingin balas budi karena Shihao pernah menyelamatkan hidupnya. Namun Shihao menegaskan bahwa dirinya tak pernah meminta imbalan meskipun Shihao sudah menyelamatkan gadis perak ini. Di sini pun gadis perak ini terkejut saat Shihao mengeluarkan barang yang jatuh dari Gunung Dewa Jatuh. Dan Shihao pun mengatakan bahwa ini adalah barang langka yang sangat bagus. Kemudian pun sambil menikmati api unggun, Shihao bertanya jika katanya gadis perak ini dulu sudah menemukan petunjuk tentang aula istana tertinggi. Mendengar hal itu pun gadis perak terkejut karena Shihao menanyakan hal tersebut. Shihao pun memberitahu bahwa sekarang dirinya adalah pewaris Dojo Supreme dan gurunya itu berasal dari aula istana tertinggi. Maka dari itu, jika gadis perak ini mempunyai petunjuk, Shihao meminta bantuannya untuk mencari tahu. Dan jika gadis perak bersedia membantu Shihao menemukan keberadaan aula istana tertinggi, maka Shihao akan memberinya sebuah peluang keberuntungan. Yang mana sebuah peluang ini cukup membantu gadis perak tersebut bertransformasi menjadi Fonik abadi sejati di masa depan. Terlihat gadis perak ini pun tak percaya dengan perkataan Shihao tersebut. Kemudian Shihao mengeluarkan barang tersebut yang ternyata adalah setengah dari tubuh abadi. Melihat itu pun semua teman Shihao ini langsung dibuat terkejut. Di sini pun Shihao bertanya apakah gadis perak ini sekarang sudah mempercayai perkataan Shihao tadi. Karena meskipun rune pada setengah tubuh abadi ini sudah lama hilang, namun aura keabadiannya masih sangat kuat yang bisa memperdalam pencerahan gadis perak ini. Dan jika dipelajari dengan baik, maka itu bisa membuat gadis perak ini menjadi Fonik surgawi sejati. Di sini gadis perak berkata, meskipun dirinya sudah pernah melihat istana tertinggi, namun pada akhirnya dia kehilangan jejak itu. Sedangkan leluhurnya yang mengikuti jejak tersebut bertahun-tahun hanya menemukan jika ada kura-kura raksasa yang membawanya ke tanah tak bertuan. Dan jika dilihat dari arahnya, seharusnya itu menuju kota kuno perjanjian. Namun di tempat seperti itu, tak akan ada orang yang berani menjelajah lebih jauh ke dalamnya. Cao Yusong pun tak menyangka jika ada kota kuno di dalam tanah tak bertuan. Namun gadis perak ini juga tak tahu apa sebenarnya yang terjadi di kota kuno perjanjian kuno itu. Karena saat dirinya bertanya pada leluhurnya itu hanya menjawab jika sekarang belum waktunya gadis perak ini mengetahui hal tersebut. Mendengar itu pun, Shihao langsung teringat dengan kapal hitam kuno dan gambaran-gambaran 7 raja darah pendosa saat memegang darah abadi dari Ning Chuan. Dan Shihao merasa jika sepertinya ada sebuah garis besar yang menghubungkan semua ini, apalagi sekarang masih ada istana tertinggi. Di sini Qingyi memperingatkan jika Shihao sekarang belum mengerti tentang hal misterius seperti ini, maka lebih baik lupakan saja untuk sementara waktu. Namun di sini pun Shihao berniat untuk mengunjungi kota kuno perjanjian ini cepat atau lambat dan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sini pun gadis perak ini berterima kasih atas kebaikan Shihao dan sekarang gadis perak ini akan mencari tempat untuk berkultivasi dan menutup diri. Shihao pun mengingatkan agar gadis perak ini tak lupa membawa hadiah pemberiannya. Namun gadis perak ini terlihat menolak karena apa yang tadi dia katakan belum bisa membantu Shihao ini. Batu Petir pun meminta gadis perak ini tak terlalu sopan karena Shihao ini jarang bermurah hati. Sementara Tai Yin itu bertanya kenapa gadis perak itu tak ikut bersama mereka saja dan berlatih bersama untuk memahami tubuh abadi ini secara bersama-sama. Mendengar itu pun, gadis perak ini langsung menyetujuinya. Dan dengan cepat pun, mereka semua ini mencari pencerahan untuk memahami dari setengah tubuh abadi ini hingga hari berganti siang.
Di sini pun Xiao sudah tak bisa menambahkan energi lagi karena energi abadi pertamanya sudah penuh. Sedangkan Cao Yuseng terlihat kecewa karena meski sudah mendapatkan banyak manfaat, namun dirinya masih belum bisa mengembangkan energi abadi. Begitu juga dengan gadis perak, dan mereka berdua ini hanya bisa mencari peluang yang lain. Dan di sini pun gadis perak ini langsung berpamitan kepada mereka semua. Kemudian Xiao pun bertanya apa rencana teman-temannya itu selanjutnya. Di sini Cao Yuseng mengatakan bahwa dirinya akan pergi menjelajahi dunia kecil untuk mencari peluang keberuntungan lain. Mendengar itu pun, Xiao langsung meminta Cao Yuseng untuk membawa setengah tubuh abadi tadi, karena benda itu juga sudah tak berguna jika dibawa Xiao. Di sini pun Cao Yuseng sangat senang karena dengan benda itu mungkin akan mempermudah dirinya menapaki langkah itu. Sementara Tai Yin itu akan ikut Xiao karena Xiao ini sangat jago dalam hal mencari obat suci. Sedangkan Jingyi akan mencari Yue Chan karena dirinya harus segera memutuskan hubungan di antara mereka berdua. Xiao pun berniat untuk menemani Jingyi ini. Namun Jingyi melarang Xiao karena ini adalah masalah antara dirinya dan Yue Chan. Dan hal itu juga harus diselesaikan oleh mereka berdua saja. Mendengar itu Xiao memutuskan untuk melanjutkan berkultivasi menutup diri, menempah dan memurnikan tubuh Xiao. Karena Xiao akan berusaha mengembangkan energi abadi yang kedua. Namun Xiao ini masih belum menemukan tempat yang bagus untuk melakukan itu. Di sini pun Jingyi menyarankan agar Xiao ke alam dingin karena di sana sangat dingin sampai menusuk tulang. Dan mungkin itu akan bisa mengimbangi api dao yang membara saat Xiao menempah dan memurnikan tubuhnya. Namun Jingyi meminta agar Xiao tak terburu-buru pergi dulu. Karena setelah beberapa pertarungan besar baru-baru ini, ada begitu banyak orang di abadi kuno ini yang sangat membenci Xiao. Dan mereka pasti tak akan melepaskan Xiao ini. Apalagi lingkungan di alam dingin itu sangatlah berbahaya. Dan Xiao pasti tak akan mendapatkan ketenangan jika jejak keberadaan Xiao ini terungkap. Mendengar itu pun, Xiao berniat pergi dulu ke 3000 anak tangga batu hijau untuk menjadi target sasaran orang-orang yang mengejarnya. Dengan cepat pun, terlihat Xiao ini berkultivasi di 3000 anak tangga batu hijau itu. Sementara di medan perang kuno darah, terlihat seseorang yang terus menggunakan pedangnya. Di sini terlihat anak buah dari orang itu melaporkan jika ada orang yang melihat bahwa sekarang Xiao berada di 3000 anak tangga batu hijau. Di sini orang ini pun meminta anak buahnya itu untuk menyebarkan berita ini dan bertindak sesuai situasi. Dan orang ini adalah orang aneh kuno dari kerajaan surgawi. Tak lama setelah itu pun, orang-orang dari semua sekte langsung muncul ke tempat Xiao berada. Di sini Jundo ini juga datang untuk membalaskan kematian putra dewa jatuh kemarin. Melihat Huang bersembunyi di balik formasi, semua orang pun berniat untuk menyerang secara bersamaan. Dan mereka langsung menggunakan senjata mereka masing-masing untuk bisa memecahkan formasi Xiao ini. Namun terlihat jika Xiao ini menggunakan formasi yang begitu kuat. Mereka pun tak berhenti begitu saja dan tetap berusaha menyerang formasi pelindung milik Xiao ini. Namun dengan cepat Xiao membalikkan serangan itu yang membuat mereka terkena senjatanya sendiri. Orang aneh ini pun meminta mereka tak takut karena Wang ini sedang mengalami masa kritis dalam pencerahannya. Yang mana semakin kuat formasi ini, maka menunjukkan bahwa Xiao ini semakin sulit untuk melindungi diri. Mendengar itu pun, mereka kembali menyerang formasi tersebut. Namun tetap saja, senjata mereka dengan mudah dibalikkan oleh formasi Xiao tadi. Terlihat ketua sekte Jun ini pun langsung menggunakan kekuatan besarnya untuk bisa menghancurkan formasi tersebut. Dan serangan itu pun benar saja bisa berhasil memecahkan formasi Xiao tersebut. Namun terlihat saat mereka akan kembali menyerang, seperti ada penghalang yang menahan mereka. Dan tiba-tiba saja dari arah atas muncullah lorong surgawi Xiao yang diisi dengan pedang petirnya. Di sini pun terlihat satu persatu musuh lenyap karena terkena pedang petir milik Xiao yang sangat kuat itu. Sementara bagi Jondao, sekejam apapun Huang ini bertindak, namun sekarang nyawa Huang ini sudah berada di ujung tanduk. Dan di sini pun Jondao inilah yang berinisiatif untuk menyerang Xiao terlebih dulu. Bahkan Jondao ini pun berhasil menahan tubuh Xiao dan sampai tubuh Xiao meledak. Namun di sini Jondao ini dibuat bingung karena Huang ini begitu rentan terhadap serangan.
Tiba-tiba mereka dikejutkan karena muncullah sebuah formasi tersembunyi yang ternyata sudah dipasang oleh batu petir. Terlihat semua orang pun berusaha lari, menyadari jika ini adalah formasi pembunuh. Namun semua itu sudah terlambat, bahkan Jundo sendiri langsung hancur terkena formasi milik Xiao ini. Terlihat orang aneh itu hanya bisa melihat, sedangkan ketua sekte Jun pun berhasil melarikan diri. Setelah itu pun terlihat Xiao ini sudah berhasil ke tempat bernama alam dingin tadi. Di sini pun Tai Yin Yutu yang ikut Xiao bertanya, apakah tubuh proyeksi yang diciptakan Xiao dengan menggunakan kekuatan sihir besar benar-benar bisa menipu mata surgawi mereka. Namun batu petir mengatakan, jika dengan formasi tersembunyi yang sudah dia pasang, maka mata surgawi manapun pasti tertipu. Di sini Tai Yin Yutu bertanya, jika mereka menyerang jarak dekat, pasti trik itu akan terbongkar. Namun batu petir pun sudah menyiapkan kejutan lainnya jika para musuh sudah mendekat. Mendengar itu pun Tai Yin Yutu menganggap bahwa Xiao dan batu petir ini sama-sama jahat. Bahkan Tai Yin Yutu tak tahu lebih menakutkan mana antara mereka berdua dengan alam dingin ini. Tiba-tiba saja mereka langsung dikejutkan setelah memasuki tempat ini, karena terlihat ada banyak patung pahatan es yang begitu banyak. Tai Yin Yutu pun semakin dikejutkan setelah menyadari jika pahatan-pahatan itu adalah manusia yang membeku. Dan melihat pakaian mereka yang semuanya mirip, Tai Yin Yutu pun yakin jika mereka ini adalah orang-orang dari seluruh suku di tempat ini. Dan jika melihat dari ekspresi mereka, sepertinya mereka sedang menantikan sesuatu yang baik, namun langsung membeku dan semuanya langsung mati. Di sini setelah melihat banyaknya orang, Xiao pun yakin jika mereka bukan pendatang dari luar. Bahkan di antara mereka ini, tak sedikit yang adalah orang di ranah Dewa Sejati. Tai Yin Yutu pun ketakutan karena ada orang yang bisa membakukan begitu banyak Dewa Sejati dalam waktu singkat. Kemudian di sini pun, batu petir pun menemukan sebuah altar. Namun tiba-tiba pedang Daluwu Xiao bereaksi setelah mereka sampai di tengah altar itu. Dan Xiao langsung menyadari jika ini adalah nafas spiritual abadi. Di sini pun Tai Yin Yutu ini merasakan jika tempat ini semakin dingin. Menyadari itu Xiao langsung memasang formasi karena energi dingin di tempat ini bisa menyerang memasuki jiwa dan membekukan lautan kesadaran. Dan Xiao pasti sudah kedinginan seperti mereka berdua jika Xiao belum mengembangkan energi abadi. Namun di sini pun batu petir ini bersin, yang mana suara bersinnya ini mengeluarkan gelombang suara yang sangat kuat. Dan karena itu, terlihat longsoran es dari puncak gunung yang langsung menuju mereka. Dengan cepat pun mereka bertiga ini langsung kabur untuk menghindari longsoran salju ini. Terlihat batu petir dan Tai Yin Yutu pun terkena longsoran salju ini. Namun dengan cepat, Xiao menggunakan kekuatan kaisar gunturnya untuk menarik mereka kembali. Kemudian di sini pun Xiao ini menggunakan pedang Daluwu-nya ditambah dengan kekuatan petirnya untuk menghentikan bencana es ini. Setelah itu pun batu petir berjanji tak akan memakan batu altar sembarangan lagi dan juga tak akan sembarangan bersin. Namun menurut Xiao, jika serangan barusan ini seharusnya adalah sisa-sisa gelombang yang dialami para penduduk asli tempat ini waktu itu. Di sini pun batu petir bertanya kenapa gelombang ini mengincar mereka. Dan di sini pun Xiao menebak jika semua ini seharusnya karena nafas spiritual abadi yang ada pada tubuh Xiao ini. Mendengar itu pun Tai Yin Yutu berpikir jika di antara beberapa penduduk asli abadi kuno dan nafas spiritual abadi juga ada hubungannya. Namun mereka dikejutkan karena tiba-tiba ada hujan yang turun dari langit yang terbelah karena kekuatan tadi. Dan pada Perfect World episode 182, terlihat Xiao akan melihat orang kuat di balik semua gelombang es tadi. Sementara Jingyi akan melakukan pertarungan setelah bertemu dengan Peri Yue-chan. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 181 ini. Beuh, Xiao ini ternyata ngori juga ya karena bisa ngibulin orang-orang kuat tadi dengan proyeksi tubuhnya. Ya meskipun masih dibantu oleh batu petir. Dan seperti apakah kekuatan besar Xiao melawan orang di balik bencana tadi serta Jingyi yang akan melawan Peri Yue-chan? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 182.
Akhir kata, tetap jaga kesehatan serta jaga kuota di akhir pekan ini. Dan see you next episode.